Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, Zat yang maha pengasih yang tak kenal pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang tak pandang sayang, dan Zat yang maha pemberi pertolongan yang tak pernah perhitungan. Mulai dari bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Salawat senandung salam semoga tetap terlimpahkan kepada who has give us from the darkness to the Islam era, dan beliau adalah seorang the best man in the world, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman limarabatillah dengan adanya cahaya Islam yang sebenarnya. Teman-teman generasi muda yang berbahagia, Indonesia negara dengan penduduknya yang berlimpah, dan tidak dapat dipungkiri hal ini memunculkan berbagai fenomena negatif dalam penggunaan media sosial. Misalnya ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan perkataan kurang sopan yang semakin meresahkan, bahkan memecah belah. Pelanggaran tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Lalu bagaimana mengubah dampak negatif sehingga menjadi dampak positif? Oleh karena itu, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Literasi dan Nilai Keislaman. Hadirin yang berbahagia,
Profesor Elizabeth Zulby telah mendefinisikan dengan jelas dari tahun 1986, yakni kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi meliputi membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 4 pilar upaya meningkatkan gerakan literasi digital nasional tahun 2020 sampai 2024 yang dapat diimplementasikan pada penggunaan media sosial. Pertama, etis bermedia digital, tidak mudah terprovokasi berita hoax dan tidak menyebarkan berita bohong. Kedua, aman bermedia digital dengan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi. Ketiga, cakap bermedia digital. Masyarakat haruslah piawai dalam menggunakan alat komunikasi, aplikasi, bahkan sistem operasi. Dan keempat, budaya bermedia digital. Beraktivitaslah di ruang digital sesuai nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Hadirin, orang yang berilmu tentunya fakir qabla antazima, berpikir sebelum bertindak. Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Begitu pepatah mengatakan, science without religion is blind. Ilmu tanpa agama adalah buta. Hadirin, 4 pilar generasi digital nasional telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yakni nilai kejujuran, ketakwaan, dan nilai moral yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, seorang psikolog kepengasuhan anak dan keluarga Ibu Hajah Eni Risma telah memperingatkan bahwa generasi muda harus dididik. Karena syubanul yaum rijalul gad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Sudah seharusnya kita generasi muda harus berpikir kritis, memilih konten yang bermanfaat, mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan media sosial. Marilah kita dekap media sosial dengan iman dan kecerdasan, sehingga dapat mendorong kesejahteraan bukan kesengsaraan, dan membawa ketentraman bukan kekacauan. Hadirin, madu lebah terasa manisnya digigit legit dengan roti tawar. Media sosial beragam jenisnya, gunakanlah dengan bijak dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.